Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Yuda Arditya dari kelas APN 03 dengan NIM 15012041773 akan menjelaskan marketing mix dari perusahaan Nike. Yang pertama, profile produk Nike. Perusahaan Nike didirikan pada tanggal 8 September 1969, bergerak dalam bidang desain, pengembangan, dan pemasaran, dan juga penjualan alas kaki. Selain alas kaki, ada penjualan pakaian, peralatan, dan aksesoris, dan layanan di seluruh dunia lainnya. Nike adalah penjual sepatu atletik dan pakaian olahraga di seluruh dunia. Hubungan antara Nike dan kontraktor di Indonesia cukup dekat. Setiap personel Nike di setiap pabrik di Indonesia memeriksa kualitas dan pengerjaan yang memenuhi persyaratan yang ketat dari Nike. Sebagian besar pabrik yang memproduksi untuk Nike berlokasi di daerah yang baru dikembangkan untuk industri ringan, seperti di Tangerang, Serang, dan Jakarta Barat. Pada pabrik yang dimiliki Korea dan beberapa yang dimiliki Indonesia juga, manajemennya dipegang oleh orang Korea. Manajemen tingkat menengah dan supervisor juga dapat berasal dari Korea atau Indonesia. Selanjutnya, marketing mix of Nike. Marketing mix adalah kumpulan variabel marketing yang digunakan untuk mencapai tujuan marketing pada pasar yang ditargetkan. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Neil Gordon, profesor marketing Harvard pada 1948. Pada 1960, Jerome McCarthy baru memperkenalkan 4 variabel utama untuk marketing mix, yaitu ada product, price, place, dan promotion. Nike Inc. menggunakan bauran promosinya untuk berkomunikasi dengan pelanggan sasaran di industri alas kaki, pakaian, dan peralatan atletik global. Sebuah perusahaan menggunakan komunikasi pemasar untuk mempromosikan bisnis dan produknya dengan mempertimbangkan dinamika pasar sasarannya. Dalam mengembangkan dan memelihara bauran komunikasi pemasarannya, Nike menerapkan kombinasi strategi antar periklanan, penjualan pribadi, pemasaran langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Kombinasi ini memungkinkan perusahaan untuk secara efektif mempromosikan produknya dan memperkuat citra mereknya. Lanjut, yaitu ada produk. Elemen bauran pemasaran ini menyebutkan keluaran organisasi yang ditawarkan kepada konsumen sasaran. Output ini dikenal sebagai bauran produk. Pertumbuhan Nike datang dengan perubahan dalam bauran produknya. Berdasarkan strategi generik dan strategi pertumbuhan intensif, bisnis mengintegrasikan teknologi baru ke dalam lini produknya untuk meningkatkan efektivitas produk dan kepuasan pelanggan. Kategori luas berikut mewakili bauran produk dari Nike. Yang pertama ada sepatu, dua pakaian, dan ketiga peralatan, dan yang terakhir ada aksesoris. Yang selanjutnya ada price. Elemen bauran ini pemasaran ini mengidentifikasikan harga yang diterapkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sambil menarik pangsa pasar multinasional yang diinginkan. Namun, perusahaan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini dalam menetapkan titik harga dan kisaran harga. Berdasarkan pertimbangan untuk variabel 4P, strategi penetapan harga berikut diterapkan oleh Nike. Yang pertama ada strategi penetapan harga berbasis nilai. Yang kedua, strategi penetapan harga premium. Dan selanjutnya ada promotion. Perusahaan menggunakan taktik promosi untuk berkomunikasi dengan pelanggan untuk tepat sasaran tentang produknya dan membujuk konsumen tersebut untuk membeli produknya. Berikut ini adalah kegiatan promosi Nike yang disusun menurut signifikansinya. Yang pertama ada periklanan melalui majalah, TV, radio, dan sebagainya. Yang kedua ada penjualan pribadi. Yang ketiga pemasaran langsung. Yang keempat promosi penjualan. Dan yang terakhir ada hubungan masyarakat. Dan selanjutnya ada place. Elemen bauran pemasaran ini
Menguraikan tempat di mana produk perusahaan dijual, diakses, atau didistribusikan. Nike menjual sepatu olahraga, pakaian, dan perlengkapannya melalui sejumlah gerai di seluruh dunia. Misalkan, produk ini tersedia di toko retail yang besar. Tempat-tempat berikut membentuk strategi distribusi Nike. Diatur menurut signifikansi. Yang pertama, ada toko retail. Yang kedua, toko online Nike. Yang ketiga, gerai retail Nike Town. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, marketing mix sangatlah membantu kita untuk membuat dan mencapai tujuan untuk keberhasilan produk yang ingin diperjualbelikan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Baik itu dilihat dari segi harga, tempat, produk, dan juga promosi. Apabila salah satu dari keempat elemen tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi kesulitan dalam mengolah juga dan juga mengembangkan penjualan produk kepada konsumen. Dalam melakukan pemasaran, dibutuhkan juga strategi yang cocok dan tepat untuk perusahaan dapat mengenai sasaran dengan sangat mudah, dan juga demi mempertahankan perusahaan. Dan saran, yang terakhir saran. Saran untuk perusahaan, sebaiknya perusahaan terus berinovasi menciptakan kualitas produk yang lebih baik lagi, peningkatan frekuensi iklan serta promosi penjualan, dan yang paling penting pemilihan brand ambassador yang tepat dan sesuai, dan juga memberikan edukasi untuk membeli barang yang orisinil, seperti memberitahu apa saja keuntungan dan membeli barang orisinil dari produk Nike. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.